Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan serta sholawat beriringkan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Vivi Kurnianingsih, beserta rekan saya Messi Angela. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil resume kami dengan judul Metode dan Definisi. Pada kesempatan kali ini, pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Messi Angela. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari resume kami. Yang pertama yaitu pengertian payback period. Payback period adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Payback period dalam bahasa Indonesia dapat juga disebut dengan periode pengembalian modal. Para investor atau pengusaha sering menggunakan payback period atau PP atau periode pengembalian modal ini sebagai penentu dalam pengambil keputusan investasi, yaitu keputusan yang menentukan apakah menginvestasikan modalnya ke suatu proyek atau tidak. Suatu proyek yang periode pengembalian sangat lama tentunya kurang menarik bagi sebagian besar investor. Selanjutnya, pengertian discounted payback period. Discounted payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk membayar kembali investasi yang telah dilakukan melalui arus kas masuk masa depan yang telah discounted. Setiap arus kas masuk di discounted akan kembali ke awal masa investasi pertama kali dilakukan, yang didasarkan pada suatu persentase yang mencerminkan konsep time value of money dan ketidakpastian dari arus kas masuk pada masa depan. Persentase ini dalam cost of capital dari perusahaan tersebut semakin tidak pasti akan arus masa depan, maka semakin besar nilai cost of capitalnya. Selanjutnya, net present value. Net present value atau NPV adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah waktu periode. NPV biasanya digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Net present value yang positif menandakan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyek biaya yang dikeluarkan. Pada umumnya, nilai NPV yang positif akan menjadi menguntungkan dari proyek memiliki NPV negatif akan menghasilkan kerugian. Konsep ini merupakan dasar dari hukum net present value yang mengidentifikasikan bahwa investasi yang bagus hanya dapat dilakukan. Selanjutnya, metode internal rate of return. RR adalah singkatan dari internal rate of return yang menjadi salah satu acuan penghitungan efisiensi dari sebuah investasi. Secara sederhana, penghitungan IRR dapat menjadi dasar apakah sebuah investasi layak dilakukan atau tidak. Sebuah investasi yang dianggap layak jalan harus memenuhi kriteria nilai IRR lebih tinggi ketimbang minimum acceptable rate of return atau minimum attractive rate of return. Dikutip selanjutnya, metode profitable index. Pengertian profitable index yaitu metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari satu baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Selanjutnya, metode profitable index. Berikut ini adalah metode untuk mengetahui PI. Yang pertama yaitu cari uang masuk dari suatu proyek. Selanjutnya, cari pengeluaran dari total keseluruhan proyek, seperti investasi awal dan semua uang yang dikeluarkan. Selanjutnya, tentukan nilai diskon atau penyusutan maksimum. Bisa juga diidentifikasikan dengan button price. Selanjutnya, berapa uang yang akan masuk ketika ada diskon. Berapa banyak rate yang akan diterima antara diskon dengan non-diskon.
Yang selanjutnya, tentukan penyusutan pengeluaran yang akan datang dengan cara menjumlahkannya terhadap investasi awal. Selanjutnya, detailkan urutan keempat dan menggunakan urutan kelima. Hubungan antara NPF, FPI, dan IRR. Dari 5 metode penilaian investasi yang telah dijelaskan di muka, ternyata ada 3 metode yang cukup baik digunakan dalam investasi, yaitu metode Net Present Value atau NPF, PI, dan metode Internal Rate of Return. Hal ini terutama karena ketiga metode tersebut memperhatikan nilai waktu uang dalam analisis penilaiannya. Dengan demikian, perhitungan metode NPF, PI, dan IRR semuanya menggunakan basis konsep yang sama, yaitu present value dari. Yang selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Vivi Kurnianingsih. Baiklah, untuk melanjutkan pembahasan metode dan definisi yang telah disampaikan oleh rekan saya Messi Angela, saya akan menyambung tentang pembahasan hubungan NPV dengan IRR. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya Messi Angela tentang NPV dan IRR, rasanya saya tidak perlu lagi menjelaskan kembali apa itu NPV dan IRR. Sekarang saya akan menjelaskan hubungan NPV dengan IRR. Apa sih hubungan NPV dan IRR itu? Hubungan NPV dan IRR itu terlihat pada faktor discount rate-nya yang digunakan untuk menghitung nilai ketika melakukan investasi. IRR merupakan tingkat pengembalian yang disyaratkan dengan investor ketika melakukan investasi. IRR itu merupakan diskon rate-nya yang menjadikan NPV itu sama dengan 0. Artinya, NPV sama dengan 0, maka besar tingkat pengembalian investasi tercapai, yakni sebesar IRR. Jika tingkat pengembalian dari investasi lebih rendah daripada IRR, maka investasi tersebut layak diterima. Jikalau terjadi sebaliknya, rate of return-nya diinginkan lebih tinggi daripada IRR, maka investasinya tidak layak diterima. Itulah sedikit penjelasan tentang hubungan NPV dan IRR itu. Baiklah, sekian presentasi dari kami tentang metode dan definisi. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.